Sebuah tragedi memilukan terjadi di bumi Papua, yaitu beredarnya sebuah video yang menggambarkan adanya penyiksaan terhadap warga Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Kapuspen TNI maupun Pangdam Jenderal Wasih. Dari pihak Kapuspen mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah kelakuan oknum, karena masih banyak ribuan aparat TNI yang tidak berperilaku seperti itu. Bahkan Kapolres juga mengatakan bahwa mereka, institusi TNI itu bukan Superman, tapi juga ada kelemahannya juga. Tidak ada gading yang retak. Nah, saya setuju dengan ini ya, pernyataan ini. Tapi harap diingat juga bahwa bumi Papua, rakyat Papua, itu sudah sekian lama menderita akibat konflik yang berlangsung terus-menerus semenjak Papua itu bergabung dengan Indonesia. Tragedi itu bermula ketika pada tahun 65, ketika rezim Orde Baru berkuasa pertama kali menggadaikan bumi Papua kepada perusahaan Amerika, di mana perusahaan Amerika itu mengolah sumber mineral di sana, yaitu emas dan turunannya, yaitu perusahaan Freeport, yang menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Nah, sekarang hingga hari ini, perusahaan itu masih juga mengelola sumber alam mineral ini di bumi Papua. Nah, semenjak itu terjadi banyak operasi-operasi militer untuk mengamankan investasi tersebut. Nah, belajar dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata gift atau anugerah Tuhan berupa sumber mineral itu tidak memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi yang menerimanya. Itu seperti yang di Papua ini ya, di mana rakyat Papua sering menjadi target-target operasi, ya dengan alasan KKB, OPM, atau macam-macam. Tidak kita sangkal bahwa itu memang ada, tapi itu sebenarnya juga sebuah reaksi dari sebagian rakyat Papua yang tidak puas dengan kelakuan pemerintah Indonesia atas sumber daya alam mereka yang dieksploitasi secara berlebihan. Ya meskipun belakangan ada namanya dana-dana otonomi ke Papua, tapi sebenarnya dana tersebut juga tidak sebanding dengan nilai yang dieksploitasi dari Papua dari tahun 65 hingga hari ini. Karena sebenarnya yang dieksploitasi tidak hanya satu lokasi tambang, tapi juga sumber daya alam yang lainnya seperti sumber daya hutan, kemudian juga tambang-tambang yang lain yang ada di sana. Kalau kita perhatikan, dana otsus, dana yang selama ini diberikan kepada rakyat Papua itu masuk ke pemerintah. Dan kemudian dana itu disaring oleh Pemda dan dialokasikan untuk beberapa sektor yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial tentunya ya. Ada 9 sektor kalau nggak salah. Tapi persoalannya sampai hari ini juga keadilan itu belum merata di Papua. Dan saya yakin itu ya. Kita tidak perlu memberikan data-data statistik ya, tapi kalau kita melihat di lapangan banyak sekali terjadi, ya, terutama di wilayah-wilayah pedalaman di mana mereka juga adalah warga Indonesia yang punya hak yang sama untuk menikmati fasilitas dari negara ini. Apalagi bumi Papua itu sudah dieksploitasi habis-habisan oleh pemerintah pusat. Itu tidak disangkal. Bayangin aja dari tahun 65 sampai tahun 2024 ini, bumi Papua itu masih menghasilkan duit ribuan triliun dari sana. Dan itu masuknya kemana? Ya ke pusat ya. Nah, adalah suatu hal yang wajar bila masyarakat Papua itu tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah saat ini. Ya. Karena mereka juga menyumbang banyak untuk negara Indonesia ini. Artinya tidak hanya berupa pajak, tapi juga maksudnya juga sumber daya alam yang diangkut dari bumi Papua itu tidak sedikit. Karena setiap hari dari tambang Freeport aja yang sekarang sudah sebagian sahamnya diambil oleh pemerintah Indonesia, ribuan ton diangkut dari wilayah Papua ke luar Papua. Nah, pertanyaannya apakah itu memberikan kesejahteraan bagi rakyat atau penduduk asli Papua secara adil? Ini harus jadi renungan kita bersama. Nah, sebenarnya kayak kasus penganiayaan terhadap warga Papua oleh oknum-oknum TNI
itu hanya sebatas ekses dari sekian banyak masalah yang rumit di bumi Papua. Yang kita ketahui itu tidak mudah diselesaikan dalam waktu cepat. Meskipun saat ini sudah ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya kelembagaan, adanya pemecahan wilayah di Papua yang terbagi atas beberapa provinsi. Tapi apakah itu akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua? Ya, ini harus kita tunggu apakah seperti itu. Tapi yang jelas dari tahun 65 sampai tahun 2024, rakyat Papua banyak mengalami aksi-aksi kekerasan yang mungkin tidak terjadi seperti di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Dulu memang di Aceh pernah mengalami seperti itu karena ada konflik antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Tapi di Papua ini case-nya agak sedikit lain ya, karena sebenarnya konflik itu bisa jadi memang sengaja diciptakan untuk merusak kedamaian di sana. Bisa jadi yang menciptakan proksi atau kelompok perlawanan juga dari luar Papua, tapi bisa jadi juga dari dalam negeri sendiri. Karena sebenarnya sekarang ini di Papua terjadi perebutan resources atau sumber daya di sana yang memang kita kenal Papua itu sangat kaya. Nah, dari konflik-konflik ini siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah rakyat kecil Papua yang mungkin mereka buta politik, mereka tidak memahami apa yang terjadi. Karena sumber utama dari itu adalah kualitas SDM yang mungkin kalau kita lacak di statistik, rata-rata tingkat pendidikan di sana juga belum begitu tinggi. Dan yang kedua, keterikatan mereka pada patron atau simbol-simbol sosial, simbol-simbol budaya itu sangat kuat. Nah, bisa jadi ketidakberdayaan mereka secara sosial, ekonomi, dan budaya itu dimanfaatkan untuk berebut resource di sana. Ya, bentuknya bisa macam-macam resource itu, yaitu penguasaan tambang atau penguasaan fasilitas-fasilitas yang ada di sana, atau juga untuk merebut APBD yang ada di sana, karena itu sebagai alat bargaining juga. Jadi ini adalah sudut pandang saya dari sisi politik ya. Tapi bisa jadi hipotesa saya juga salah. Ya, tapi yang jelas ini adalah gambaran yang bisa saya berikan. Bahwa sebenarnya kekerasan yang terjadi pada warga Papua sekarang ini oleh oknum TNI, ya itu hanya sebatas ekses. Karena ada permasalahan yang lebih besar dari itu. Seperti gunung es yang saya yakin sampai hari ini belum bisa terselesaikan dengan baik. Karena terlalu banyaknya kepentingan ekonomi di sana dan politik yang istilahnya beradu di lapangan. Ya. Semoga apa sebaikan bermanfaat.